Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Namira yang kita cintai ini, alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah diberi kelapangan hati, ringan langkah kaki sehingga kita bisa hadir di Masjid Namira yang kita cintai ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya dipun gampilaken Allah Subhanahu wa taala melebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih ugi dawuh, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, singgahlah, nikmatilah. Para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, taman surga adalah hilakul dzikir, ay majalisul ilm. Taman surga adalah majlis ilmu agama. Maka dari itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya di dunia ini ada taman surga. Siapa yang tidak memasukinya di dunia, dia tidak bisa memasukinya di akhirat. Taman surga itu adalah majalisul ilm, majlis ilmu. Assalatu wassalam ala Rasulillah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita doakan semoga seluruh pengurus Yayasan Takmir Masjid Namira yang kita cintai, baik yayasan maupun takmirnya, semoga apa yang sudah diupayakan dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah Qissatu Ibrahim alaihissalam. Kita akan menceritakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Nabi yang paling mulia, makhluknya Allah termulia nomor 2, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nama beliau disebut di dalam Al-Quran tis'an wa sittina marrah. Nama beliau disebutkan di Al-Quran 69 kali. Sering Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia ini, dan ini sudah sering saya ceritakan, manusia ini banyak sekali, ya. Manusia yang sangat banyak ini difilter Allah, dipilih menjadi orang-orang Islam. Jadi orang Islam itu orang pilihan dari sekian miliar manusia. Itu umum Allah pilih yang Islam. Yang Islam Allah pilih menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman
Allah pilih lagi menjadi orang yang bertakwa. Karena iman sama takwa itu lebih tinggi takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Hei orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berarti takwa lebih tinggi. Jadi manusia difilter jadi orang-orang Islam, difilter lagi jadi orang yang iman, difilter lagi jadi orang yang bertakwa. Iman sama takwa itulah derajat kewalian. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-walinya Allah itu tidak ada rasa takut, tidak pernah berduka cita. Siapa walinya Allah itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Jadi iman dan takwa itulah derajat kewalian. Kewalian itu tidak identik dengan mistik. Tidak. Tapi kata para ulama, afdolul karomat al-istiqomah fid din. Seutama-utama karomah adalah istiqomah di atas agama. Jadi iman sama takwa kalau sudah ketemu itu derajat kewalian. Jadi jangan kalau ditanya, siapa wali itu? Wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi takwa seseorang, semakin tinggi derajat kewaliannya. Dan gak mesti punya ajian segoro kidul. Gak mesti harus iso nembus genteng. Gak mesti harus Isra Mi'raj ke langit bolak-balik ping 71 lagi rame ini kan di YouTube ini. Ndak. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru 'alal hawa fala taghtarru." Jika kalian melihat ada orang yang berjalan di atas air atau terbang di udara, fala taghtarru, jangan tertipu langsung dikersi embel-embel wali, belum tentu. Imam Syafi'i loh ngomong ini. Imam Syafi'i berkata, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru 'alal hawa fala taghtarru." Jika kalian melihat orang yang berjalan di atas air atau terbang di udara, fala taghtarru, jangan tertipu. Tapi kembalikanlah perkaranya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Karena kalau ngayang terbang melayu di atas air, banyak orang non muslim bisa. Banyak dukun-dukun banyak bisa. Makanya kata para ulama, afdolul karomat al-istiqomah fid din. Seutama-utama karomah, istiqomah di atas agamanya. Sholat tepat waktu, bantu orang yang susah, berbakti kepada orang tua, tidak menyakiti orang, baik sama tetangga, menyambung tali rahim. Itu wali. Tidak harus sakti. Ini banyak lagi viral-viral di YouTube sekarang ini. Ya. Sampai jadi wong soleh, sampai walinya Allah. Nah, iman sama takwa kalau sudah ketemu derajat apa namanya tadi? Kewalian. Wali-wali itu difilter lagi jadi para nabi. Para nabi difilter nabi jadi para rasul. Betul? Para rasul difilter lagi jadi apa? Halo. Ulul azmi. Ulul azmi ada berapa? Ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, terus Isa, Muhammad alaihim salawatu salam. Ya, salawatullah alaihim ajmain. Ulul azmi ini. Ulul azmi ini difilter lagi. Cuman ada 2. Jadi 6 orang tadi difilter lagi jadi 2 tok. Siapa ini? Apa derajat namanya? Derajat apa itu? Al-Khullah, Al-Khalil, kekasih. Cuma 2 tok. Wong sak jagat raya iki sing dapat titel Al-Khalil cuma 2. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Lihat ini Nabi Ibrahim. Jadi wong akeh, wong menungso, wong Islam, wong iman, wong takwa, para wali, para anbiya, para rasul, para ulazmi semakin ngerucut jadi 2 tok. Namanya apa tadi? Al-Khalil. Nah, Khalil cuma 2 orang. Nabi Ibrahim dan Nabi siapa?
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua orang ini namanya Al-Khalil, difilter lagi cuma jadi satu yang tertinggi yang nggak ada lagi yang di atasnya. Makhluk maksudnya. Apa ini derajat terakhir ini? Siapa kira-kira orangnya? Ya pasti tahu nek wonge ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi titelnya apa? Derajat apa namanya itu? Hah? Al-wasilah, maqamam mahmuda. Makanya sampai nek mari nek azan kan disuruh ndonga Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'atsu maqamam mahmud. Ini kedudukan paling tinggi, gak ada yang bisa. Itu nanti di padang mahsyar gak ada para nabi bisa ngasih syafaat kecuali Rasulullah. Khusus syafaat ini maksudnya. Syafaat yang lain nabi juga bisa. Nabi-nabi yang lain juga bisa. Tapi khusus syafaat agung hanya nabi tok yang bisa. Oke, jadi itu kedudukannya Nabi Ibrahim. Dan wajahnya Nabi Ibrahim mirip dengan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah Isra Mi'raj di langit yang ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Dan Rasulullah berkata kepada para sahabat, dan Nabi Ibrahim itu wajahnya mirip dengan Nabi kalian. Siapa Nabi kalian? Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim wajahnya mirip Rasulullah. Disebut dalam Al-Quran berapa kali tadi? 69 kali. Di antaranya karena saking banyaknya nggak mungkin semuanya. Saya ambil satu aja. Surat An-Nahl ayat 121. Cirinya Nabi Ibrahim banyak ya, cuma saya ambil satu aja nih. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim itu ummah, pemimpin. Qanitan lillah. Qanit itu dawamu ta'ah, yang ketaatannya itu ajak kontinu terus menerus. Hanifan yang apa artinya hanif? Lurus. Walam yaku minal musyrikin, tidak pernah menjadi orang musyrik. Syakiran li an'umi, yang pandai bersyukur. Ijtabahu, yang Allah pilih. Wahadahu, Allah beri petunjuk. Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi Nabi Ibrahim itu pemimpin, dawamu ta'ah, daimu ta'ah, terus-terusan ketaatannya ajek, tidak luntur. Kemudian beda mbak kita, sekarang khusyuk nanti enggak khusyuk. Sekarang serius nanti guyonan. Nah, Nabi Ibrahim itu qanitan, selalu tunduk patuh kepada Allah. Nah, terus walam yakum minal musyrikin, tidak pernah melakukan kesyirikan. Syakiran li an'umi, pandai bersyukur. Dan istabahu, terpilih. Dipilih tadi nomor berapa tadi? Sejagat raya ini nomor 2 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahadahu ila siratim mustaqim, Allah beri petunjuk ke jalan yang lurus. Itu sekelumit tentang sifatnya Nabi Ibrahim yang masih banyak. Mau disebutkan tadi berapa kali? 69. Saya sebutkan satu saja karena nggak mungkin semuanya disebutkan. Siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Bapaknya Nabi Ibrahim menurut Al-Quran surat Al-An'am ayat 74. Namanya Azar, bapaknya Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azaro. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Begitu juga dalam hadis disebutkan nama ayahnya Nabi Ibrahim Azar. Tapi versi ahli kitab, nama ayahnya Ibrahim alaihissalam bukan Azar, tapi Tarikh. Apa tadi? Tarikh atau ada Taroh. Ada perbedaan. Ada yang mengatakan Azar itu paman, Tarikh itu yang bapak, atau Tarikh itu yang bapak. Terlepas dari itu semuanya, tapi yang jelas surat Al-An'am ayat 73 Allah mengatakan wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Nah, kita anggap aja ayahnya namanya Azar karena Al-Qur'an berkata bapaknya Ibrahim namanya siapa? Azar.
Nabi Ibrahim ini lahir di Irak. Di Irak di mana? Di Babilonia. Di mana? Babylon. Babilonia itu kalau sekarang ya mana? Di Irak. Nah, di sana itu para penyembah berhala. Mereka penyembah berhala, ada yang mengatakan mereka itu Zoroaster, ada yang mengatakan mereka itu penyembah bintang-bintang. Kesimpulannya, Nabi Ibrahim itu lahir di negeri yang penduduknya penyembah berhala, nyembah patung-patung, alirannya paganisme, keberhalaan, kesyirikan, begitu. Dan ayahnya Nabi Ibrahim namanya siapa tadi? Azar. Ini pekerjaannya adalah najjar. Apa najjar itu? Apa? Tukang kayu. Tukang kayu, mahat-mahat gitu. Lah penggaweane ngukir patung kayu, buat patung-patung. Ibrahim disuruh jualan patung untuk disembah bangsa Babilonia. Maka dalam riwayat Nabi Ibrahim karena masih kecil dan diperintahkan oleh ayahnya ya mau. Tetapi ketika dia ada di pasar, Nabi Ibrahim cara menawarkan patung itu begini bunyinya. Man yashtari ma yadurru wa la yanfa. Ayo siapa yang mau beli benda yang tidak mendatangkan manfaat dan madarat. Artinya aja tuku kan gitu kan. Terus begitulah. Ini dalil bahwa Nabi Ibrahim itu gak pernah ngelakoni kesyirikan. Lah, Nabi Ibrahim ini diperubutkan oleh 4 golongan. Ini jarang disampaikan ini. Tak kasih tahu lagi tulisan. Nek gak ngono lali. Nabi Ibrahim itu direbutkan 4 golongan. Atau ada 4 golongan yang menasabkan dirinya kepada Nabi Ibrahim. Menisbatkan golongannya atau akidahnya ke Nabi Ibrahim. Yang pertama Yahudi. Saya mau tanya, orang Yahudi seneng gak sama Nabi Ibrahim? Seneng, nemen seneng. Nabi Yahudi seneng sama Nabi Ibrahim. Mengaku mereka ini ya keturunan Ibrahim, orang Yahudi. Ya, jadi saya ulangi. Ada 4 golongan yang menisbatkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama siapa tadi? Yahudi. Sampai-sampai di Palestina itu Pak, ada kota namanya Hefron atau Hebron. Itu artinya Al-Khalil, kekasih. Itu maksudnya di situ adalah karena di situ ada kuburannya Nabi Ibrahim. Sekarang dikuasai Yahudi, Israel. Ya Hefron atau Al-Khalil. Sekarang kota itu dikuasai oleh Israel atau Yahudi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, siapa kira-kira? An-Nasara, Kristen. Kristen juga mengakui kerasulan siapa? Ibrahim. Cuma mereka nyebutnya Abraham gitu ya. Yahudi juga Abraham. Yang ketiga, siapa kira-kira? Kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Kafir Quraisy juga menisbatkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim. Loh, orang kafir Quraisy itu sunat, Pak. Sunat semuanya. Karena itu peninggalan ajarannya Nabi. Mau Abu Jahal, mau Abu Lahab, mau Abu Sofyan. Semua orang Arab sunat semua itu. Karena mereka mengikuti ajarannya Ibrahim menurut mereka. Termasuk orang Arab jahiliyah pun masih ada haji. Saya mau tanya, tolong dijawab. Ketika masa jahiliyah ada haji apa enggak? Ada. Ya, tetapi tata pelaksanaannya sudah ternodai, tidak sesuai dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Tapi mereka mengklaim ini ajarannya Ibrahim. Mereka juga mengagungkan Ka'bah. Orang kafir jahiliyah juga mengagungkan Ka'bah karena menurut mereka ini dulu dibangun oleh nenek moyang mereka. Siapa namanya? Ibrahim. Jadi orang kafir Quraisy juga menisbatkan diri mereka ke Ibrahim. Tapi 3 golongan itu ya dibantah sama Al-Qur'an. Pendapat yang nomor
pendapat. Golongan yang nomor 4 yang menisbatkan dirinya kepada Ibrahim adalah al-muslimun, orang-orang Islam. 4 golongan ini semuanya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 65. Sebentar, maaf. Ali Imran ayat 67. Ali Imran ayat berapa tadi? 67. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu tidak Yahudi. Nabi Ibrahim itu tidak Kristen Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tapi Nabi Ibrahim itu muslim lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk kalangan musyrikin kafir Quraisy. Saya mau tanya, kira-kira 4 golongan disebutkan semua enggak tadi? Halo? Sebutkan enggak? Sebutkan 4-4-nya dalam surat Ali Imran 67. Yang 3 ditolak. Yang 1 ditetapkan Allah bahwa Nabi Ibrahim adalah hanifan muslimah. Yahudi belum lahir. Yahudi kan zamannya Nabi Musa. Nasrani belum lahir, zamannya Nabi Isa. Makanya sering saya sampaikan, para peneliti barat, profesor atau cendekiawan yang benar-benar objektif, banyak di antara mereka yang berkata Islam yang dibawa oleh Muhammad itu sama dengan ajarannya Abraham. Dan kesimpulannya orang barat ini gak heran. Kenapa kok gak heran? Karena memang Nabi Muhammad sendiri disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Dalilnya surat An-Nahl ayat 123. An-Nahl 123. Nabi Muhammad disuruh Allah mengikuti Nabi Ibrahim. Bunyinya begitu ini. Tsumma auhayna ilaika. Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim. Ikutilah agamanya Ibrahim. Di agama Islam ini yang kita anut ini adalah kelanjutan dari agamanya Ibrahim. Makanya para peneliti barat itu yang objektif, yang jujur, mereka berkata ajaran yang dibawa Muhammad ini sama persis dengan yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam, tentang monoteisme, tentang ketauhidan dan seterusnya. Di sini dicantumkan di kitab ini keutamaan Nabi Ibrahim 1, 2, 3, 4, 5 banyak sekali. Ya, ada di Al-Qur'an Nabi Ibrahim begini banyak sekali. Tidak saya sebutkan karena menyita waktu dan butuh waktu yang panjang. Cuman saya sebutkan tadi di awal surat An-Nahl ayat berapa tadi di awal? 121. Di sini panjang ya. Terus apa yang didakwakan Nabi Ibrahim? Ini penting ini. Yang didakwakan Nabi Ibrahim adalah tauhid. Ya, seluruh para nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad inti dakwanya adalah tauhid. Sering saya sampaikan di tempat ini, mudah-mudahan panjenengan boten supe, dan sudah sering saya sampaikan. Perhatikan Pak, di Al-Quran itu ada ayat ini ada di Taurat, ada di Zabur, ada di Injil, ada di kitab-kitab nabi terdahulu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat ini diturunkan juga kepada Nabi Isa, Musa, Daud, Sulaiman, Nuh, Ibrahim, dan seluruh para nabi. Perhatikan, para nabi diutus silih berganti, tapi ada ayat tidak pernah Allah ganti. Kitab suci turun silih berganti, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Ayat ini paten dari Adam sampai Nabi Muhammad tidak pernah Allah ganti. Surat apa itu? Ayat apa? Pertemuan lalu tak sampai no padahal. Ya cuma jenenge santri ku ya ana sing pinter, ana sing gak pinter. Hah? Ayo iki diterusno agak ini kok wis disampaikno kok lali. Surat apa? Sampeyan buka catatane. Yang ini gak ada ustadz yang ngambek. Oh, diulangi bolak-balik kok lali. Surat apa? Az-Zumar ayat 65. Tulisan. HP-mu bukan, tulis. Ini so tak takoni meneh gawe so tak juwiwiri siji-siji ya. Guyon Pak. Guyon aja dianggap temenan. Ya tapi asline pengen temenan aku tak juwiwiri gak isi. Baik. Ulangi ya. Sampai mana tadi?
Az-Zumar 65. Ini ayat paten, Pak. Siapapun nabinya kena ayat ini. Siapapun kitab sucinya mesti ada ayat ini. Ini ayat paten, gak pernah Allah ganti ini. Walaqad uhiya ilaika, sungguh kami wahyukan kepadamu. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wa ilal ladzina min qablika, dan juga telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Semuanya kena. Apa itu? La in asrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah amalanmu. Wah, ini masalah syirik, masalah tauhid ini permanen, Pak. Dari seluruh para nabi selalu diingatkan kita ini. Makanya harus tauhidnya lurus, mboten angsal ngelampain apa? Kesyirikan. Terus kudu tauhid sing apik, Pak. Bergantung kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gak wedi karo menungso, gak wedi karo dukun. Bismillah. Sampe nek lara gak usah nang dukun. Njaluk kok nang dukun, njaluk iku nang Tuhane dukun. Allah Subhanahu wa taala nanggung-nanggung njaluk ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke materi. Itu dakwanya Nabi Ibrahim. Otomatis Nabi Ibrahim ini mengajak manusia tauhid, meninggalkan syirik, meninggalkan patung-patung. Otomatis pada waktu itu Ibrahim, ajakannya ini, dakwanya ini ada gesekan. Gesekan dengan siapa, Ustadz? Gesekan dengan masyarakatnya. Karena pada waktu itu masyarakat Babilonia, mereka para penyembah apa? Berhala. Terus sampai akhirnya jenengan masih ingat gak Nabi Ibrahim sering dikatakan, sering dinarasikan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Betul? Halo? Waktu kita masih kecil kan sering diwarai sama guru kita, Nabi Ibrahim mencari Tuhan, betul? Ketemu bintang, oh iki Tuhanku, oh ternyata kok Tuhan ini bintangnya hilang, mingselep, oh berarti duduk Tuhan iki. Setelah itu ketemu rembulan, oh iki luwih gede, luwih padang iki, oh iki Tuhanku. Ternyata rembulannya hilang, oh berarti duduk Tuhanku. Terus datanglah matahari yang lebih gede, yang lebih sempurna cahayanya. Tapi ketika terbenam loh, Tuhan kok hilang, oh berarti duduk Tuhanku. Tuhanku hanyalah Allah. Perhatikan, itu narasi yang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, tidak benar. Perhatikannya, tidak benar. Jadi itu jangan dikira Nabi Ibrahim kebingungan, gak ero Tuhane, ero bintang dianggap Tuhan, tiba-tiba gak sido, ero rembulan dijadikan Tuhan, gak jadi, akhirnya matahari lah, bukan begitu maknanya. Maknanya di situ Nabi Ibrahim berihtijaj, berargumentasi kepada siapa? Kaumnya, mengajak kaumnya untuk berpikir. Bukan berarti Nabi Ibrahim itu menyembah Tuhan apa tadi? Bintang terus rembulan terus. Tidak. Tapi Nabi Ibrahim itu berihtijaj. Ustaz, lalu bagaimana dengan kata-kata wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal mukinin. Falamma janna alail lail, ketika malam tiba, ro'a kaukaban, Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang, melihat bintang. Qal, Nabi Ibrahim berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Ini Tuhanku itu kalau dikasih tanda baca itu bukan titik, tapi itu tanda tanya. Hadza rabbi, ini Tuhanku. Itu adalah bentuk argumentasinya Nabi Ibrahim ngajak umatnya apa? Berpikir. Karena mereka nyembah bintang-bintang di langit. Ketika ada kaumnya, lihatlah bintang ini, terus bintangnya hilang. Hadza rabbi, ini Tuhanku. Lah, aku gak mungkin mempunyai Tuhan seperti ini. Jadi itu dalam dialog, argumentasi kepada kaumnya agar kaumnya tidak tersesat. Nabi Ibrahim dari awal sudah gak mau syirik. Dalilnya apa? Ketika kecil tadi itu disuruh apa? Disuruh apa tadi? Jualan berhala, beliau mengatakan man yashtari ma la yadurru wa la yanfa. Ayo siapa yang mau beli barang sing gorok manfaati blas. Jadi gitu kan. Terus
Al-Quran mengatakan, perhatikan ya, baik-baik, perhatikan. Tadi saya katakan surat An-Nahl ayat berapa tadi? 121 di awal tadi itu. Walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak pernah jadi orang musyrik. Tidak pernah. Sehingga apa yang sering kita dengar waktu kecil, Nabi Ibrahim mencari Tuhan, keliru. Bukan begitu pemahamannya. Tapi itu Nabi Ibrahim mengajak dialog kaumnya, berargumentasi. Mosok ngene kok Tuhan, ilang ini kok Tuhan. Paham ya? Kowe iki rembulan luwih gede, lho ilang lho, mosok iki Tuhan ya gitu loh. Jadi bukan dalam rangka menetapkan itu sesembahnya Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim berargumentasi kepada kaumnya bahwa ini bukan Tuhan. Saged dimangertosi? Saged dimangertosi? Tapi yang jenengan pahami selama ini Nabi Ibrahim mencari Tuhan nggih. Sekarang dihapus itu. Dan Nabi Ibrahim kacilik wis ngerti. Enggak mungkin Nabi ngelakoni syirik, enggak mungkin. Nabi itu maksum. Nabi ngelakoni syirik ya batal jadi nabi. Enggak mungkin. Nabi itu dijaga, maksum. Ya, maksum, enggak mungkin ngelakoni kesyirikan. Sehingga itu argumentasi. Thayyib, terus lanjut ya. Terus puncak-puncaknya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di sini banyak, Pak, yang menunjukkan bahwa itu dialog. Bukan penetapan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Cuman ini bahasa Arab panjang. Saya lihat audionya tidak cocok kalau dibaca semua. Ya langsung saya tak puntes ya. Untuk mahasiswa ya tak waca kabeh nane gitu. Ngarepe sampean-sampean aku tambah ngantuk kabeh nek tak waca kabeh ya ta. Intine wae nggih. Nah, terus sampai akhirnya Pak, klimaknya itu Nabi Ibrahim ini ketika kaumnya mengajak Nabi Ibrahim untuk mengadakan upacara, Nabi Ibrahim nggak mau. Terus ketika patung-patungnya itu kosong, nggak ono sing nunggoi, Nabi Ibrahim keluar mecahi braholo-braholo iku. Pernah dengar ceritanya ya? Itu kalau kita belajar di MI Madrasah kan diajari sama guru kita itu. Ada Nabi Ibrahim mecahi berhala-berhala dipecahi kabeh, Pak, disisano siji sing napa? Sing paling gede. Waktu kaum datang, lho heran kok pecah kabeh iki. Mereka langsung paham paling Ibrahim iki sekono meneh paling arek siji iki kan gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim diciduk di rumahnya, dibawa ke mana? Ke raja, Pak. Dibawa ke raja. Atau sebelumnya ditanya, Ibrahim, siapa yang mecahi berhala-berhala ini? Kata Nabi Ibrahim apa? Siapa yang mecahi, kata Nabi Ibrahim? Ya, yang paling besar ini. Mereka udah masuk patung song mecahi dewe. Lho, makane lapo kon sembah. Lah, itu cara Nabi siapa? Mengajari mereka berargumentasi bahwa ini enggak layak untuk disembah kan gitu kan. Jadi mereka itu, lho, sing lakoni sing gedhe iku. Akhirnya mereka dhewe sing ngomong, lho masuk patung song mecahi. Lho, makane lapo kon sembah. Paham itu ya? Jadi cara bentuk Nabi Ibrahim berargumen dengan mereka. Tapi gara-gara itu Nabi Ibrahim dibawa ke pengadilan raja, sapa jenenge raja iki? Raja Namrud ya, jahat, kejem gitu ya. Setelah itu Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, Pak. Ada lagi kisah satunya yang dialog Nabi Ibrahim dengan Namrud. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka, itu. Pernah dengar ceritanya itu? Nabi Ibrahim sama raja ini, bahwa rajanya itu mengaku sebagai Tuhan. Ndaklah kamu bukan Tuhanku, Tuhanku Allah. Tuhanku yuhyi wa yumit. Tuhanku Allah yang mematikan dan menghidupkan. Kata raja ini, lho podo, ana uhi wa umit, aku yo bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Akhirnya manggil dua tahanan, yang satu dipateni, yang satu dibiarkan hidup. Loh, podo kan? Aku yang mateni, aku yang menghidupkan. Paham enggak? Akhirnya kata Nabi Ibrahim, Tuhanku apa? Fa innallaha yati bisyamsi minal masyriqi fati biha minal maghrib. Tuhanku Allah menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau bisa, terbitkan matahari dari barat. Baru enggak bisa. Marah rajai. Dibakar, Pak, Nabi siapa? Ibrahim dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Dibuatkan perapian yang besar. Nabi Ibrahim dilemparkan ke
api yang menyala-nyala itu. Di saat seperti itu Nabi Ibrahim berdoa. Siapapun yang terdolimi berdoalah dengan doa ini. Ini doa yang dipakai Nabi Ibrahim dan doa yang dipakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikepung lautan manusia. Doanya sama. Apa itu? Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api yang menyala-nyala, Nabi Ibrahim baca doa, yang doa ini juga dibaca Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad dikepung oleh musuh yang sangat banyak. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah kalau satu orang, kalau kita berarti hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Nah, orang kalau didolimi baca doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini doa yang sering dibaca saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Kalau kita lihat potongan apa? Video orang tua, anak-anak kecil Gaza terus diwawancari, mesti omongannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Soalnya kabeh melempem kabeh, negara-negara melempem kabeh, kono sing gelem nulung. Makanya wong Palestina sudah paham, kono sing iso nulung kecuali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baik pelindung. Setelah itu akhirnya diceritakan sama Siti Aisyah. Perhatikan baik-baik. Inna Ibrahim hina ulqiya fin nari lam takun dabatun illa tudfi'un naro anhu ghairal wazr. Perhatikan. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api yang menyala-nyala, maka seluruh hewan-hewan berusaha memadamkan apa? Api tersebut. Semua hewan memadamkan api. Kecuali satu hewan malah meniup. Kecuali satu hewan malah meniup. Ngerti meniup? Supaya apa? Anginnya menyala. Aku cilikku nek makku nang pawon, nek genine mati kan bisa kan dia apa kan? Disebul coba cek murup lah. Iku sing dikerjakno satu hewan iki. Sopo apa jenenge? Kok seru kabeh? Iki wis gak usah ngaji seru kabeh pinter ngene. Di mana apa? Cicak. Saya baca ya. Haina ulqiya fin nari lam takun dabatun illa tudfi'un naro anu ghairal wazir. Semua hewan berusaha memadamkan api itu kecuali satu hewan, yaitu cicak. Basa lamongannya apa? Cecek. Ya, siji tok iku. Fa innahu kana yanfu alai, ini justru yang mengobarkan, yang niup supaya semakin muntrak-muntrak cari wong lamongan, semakin menyala-nyala. Fa amara alaihi salatu wassalam bi qatlihi, maka Rasulullah memerintahkan kita membunuh cicak. Membunuh cicak dapat pahala, Pak. Nah, silakan nanti kalau di rumah cari cicak, bunuh masing-masing. Ya. Uqtulu al-wazr, kata Rasulullah, bunuhlah hewan cicak. Fa innahu kana yanfun nar ala Ibrahim. Karena dulu cicak ini yang meniupkan apinya atas Ibrahim alaihissalam. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jangan dibantah Ustaz, tapi kan cecek ini beda cecek yang dulu Ustaz. Nabi ngomong ngono, sami'na wa ta'na. Akhirnya Nabi Ibrahim, kayaknya Nabi Ibrahim enggak mungkin satu pertemuan. Iki tak cepet-cepet to lho padahal iki. Wae sing tak potong ceritane iki. Sapa sampeyan gak bosen? Wae sing tak potong asline saya kalau ngaji Nabi Ibrahim itu sampai 5 pertemuan. Nek nang Namira 1 pertemuan aja. Singkat-singkat aja. Toto yo sakno sampean ngantuk tambane nggih. Sampai mana tadi? Karena Nabi Ibrahim dipersekusi, dihukum. Nabi Ibrahim seakan-akan menjumpai tembok besar di negeri Babilonia. Akhirnya Nabi Ibrahim hijrah. Biasa seperti Nabi Muhammad juga hijrah. Itu sudah menjadi sunnahnya para rasul. Dimusuhi. Akhirnya Nabi Ibrahim hijrah. Hijrah kemana? Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ke Mekah, ada yang mengatakan ke Syam. Ini di kitab ini dijelaskan panjang lebar perbedaannya. Langsung saya puntesi saja. Yang rojih enggak ke Mekah, tapi kemana? Ke Syam.
nek diwaca kabeh dawa ya. Nabi Ibrahim ke Syam. Di Syam ini Nabi Ibrahim bertiga, Nabi Ibrahim dan istrinya dan ponakannya Nabi Ibrahim. Siapa ponakannya Nabi Ibrahim? Ayo, siapa yang bisa? Nabi siapa? Nabi Lut. Ya, betul. Ibu-ibu yang bisa jawab. Bapak yang melongo kalau yang jawab. Nabi siapa? Nabi Lut. Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Lut yang kaumnya punya penyakit Sodom itu apa? Homoseksual itu, homoseks itu. Akhirnya berangkat ke negeri Syam, Pak. Orang bertiga ini. Mana dalilnya, Ustadz? Kalau mereka ini hijrah ke negeri Syam, mana dalilnya? Saya bacakan dalilnya. Wa najjainahu wa lutan ila ardi. Tadi ada yang kelewat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada api yang menyala-nyala tadi. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api yang menyala-nyala, kuni jadilah engkau bardan dingin, wasalaman dan selamat ala Ibrahim. Jadi meskipun apinya menyala-nyala, tapi Nabi Ibrahim biasa, adem. Tapi Nabi Ibrahim sudah notok, nggak bisa dakwah di Babilonia, Irak. Nabi Ibrahim pindah ke barat, ke Syam. Dalilnya mana? Ini saya baca. Surat Al-Anbiya ayat 71. Wa najjainahu wa luton. Kami selamatkan Ibrahim wa Lut. Siapa Lut tadi? Nabi Lut. Ilal ardil ladzi barokna. Ke bumi yang kami berkati. Allati barokna, yang kami berkati. Nah, negeri mana itu yang diberkati itu? Kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke negeri yang diberkati. Negeri apa ini? Ditafsiri dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Perhatikan, Maha suci Allah yang telah mengisrakan nabinya, memberangkatkan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Kami Isra Mi'rajkan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna, yang kami berkati di sekelilingnya. Ini dalil bahwa Nabi siapa tadi? Nabi Ibrahim sama Nabi Lut dihijrahkan kemana tadi? Ke Syam yang ada Masjidil Aqsanya. Tapi pada waktu itu Masjidil Aqsa belum dibangun. Masjidil Aqsa nanti dibangun di cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, punya anak lain namanya Ishak. Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Israel atau Nabi Yakub inilah nanti yang bangun Baitul Maqdis. Adapun yang bangun Ka'bah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jaraknya antara pembangunan Ka'bah di Mekah dengan Masjidil Aqsa yang di Palestina jaraknya 40 tahun. Nanti saya jelaskan semua itu kalau sudah waktunya. Sekarang sabar sih. Pembangunan Ka'bah dan seterusnya nanti. Ini masih di Syam dulu ini. Nabi siapa tadi? Nabi Ibrahim di Syam. Oke, di Syam terus Pak. Di Syam ada yang mengatakan Nabi Ibrahim sama siapa istrinya? Istrinya Ibrahim, Siti Saroh. Wong gak gelem diceluk Saroh, maune Sarah, ya. Padahal ya Sarah padahal ya nek cara Arabe Saroh. Tapi Saroh kan kayak kurang keren gitu ya. Pengennya apa? Sarah. Nek Sarah iki cara modern, cara barat ya. Siti Sarah, padahal aslinya Siti Saroh. Nah, sama Siti Saroh datang ke Mesir karena mungkin di Syam ini kurang makanan, butuh cari makan dan seterusnya. Hijrah ke Mesir atau jalan ke Mesir, ketemu raja yang dolim. Ketemu raja yang apa? Dolim. Nabi Ibrahim sama Siti Sarah ketemu raja yang dolim. Raja yang dolim ini punya kebiasaan unik, punya hobi yang unik. Apa Ustadz hobinya? Dia ini seneng bojone wong. Jadi kalau ada wanita cantik
dan wanita itu ternyata sudah punya suami, maka suaminya harus dihabisin dan istrinya diambil sama dia. Senengane ngono wong iki. Raja iki dolim. Raja ini berhasil menaklukkan Raja Mesir. Raja Mesir ditaklukkan kalah, maka diganti Raja Mesir yang baru, ya dia itu dolim tadi itu. Raja yang sebelumnya disingkirkan, kemudian putrinya diambil sama dia. Nah itu yang namanya hajar itu nanti. Sabar dulu. Akhirnya raja yang dolim ini dapat informasi dari intelijennya bahwa ada laki-laki dan wanita yang sangat cantik ada di negeri kita. Langsung tangkap, bawa ke istana. Nah, gitu. Nabi Ibrahim tahu bahwa senengane raja iki ngepek bojone wong. Makanya ketika diinterogasi Nabi Ibrahim itu. Siapa namamu? Ibrahim. Siapa wanita ini? Nabi Ibrahim kalau ngomong zaujati, istriku, wah, diambil dan Nabi Ibrahim diapakan? Disakiti, dibunuh. Akhirnya Nabi Ibrahim berbohong. Nabi Ibrahim apa? Berbohong. Apa berbohongnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ketika ditanya, "Man hadhihi?" Siapa wanita ini? Nabi Ibrahim menjawab, "Ukhti," saudariku. Akhirnya Nabi Ibrahim gak disakiti. Karena ini apa? Saudarinya. Nabi Ibrahim bohong gak ya? Bohong gak Nabi Ibrahim? Gara-gara bohong ini Nabi Ibrahim gak bisa ngasih syafaat. Syafaat uzma. Syafaat yang lain bisa, tapi khusus syafaat uzma, syafaat agung di padang mahsyar gak bisa. Adapun umatnya masuk neraka dikasih syafaat, akhirnya Allah selamatkan, itu bisa. Tapi syafaat yang di padang mahsyar yang bisa hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara ini Nabi Ibrahim. Padahal sejatinya Nabi Ibrahim sebenarnya nggak bohong itu. Kenapa kok gak bohong? Itu namanya, sering tak bolan-baleni di majelis kita ini, itu namanya tauriyah, Pak. Tauriyah itu beda dengan bohong. Tauriyah itu apa, Ustadz? Dengarkan saya, tak kandani. Tauriyah itu dalam bahasa Arab ada satu kata mengandung dua makna. Halo, jelas? Satu kata mengandung dua makna. Makna dekat dan makna yang jauh. Orang yang ngomong pengennya makna yang jauh, tapi orang yang diajak ngomong memahaminya makna yang dekat. Bingung dah? Saya ulangi, sabar. Tauriyah itu satu kata dalam bahasa Arab memiliki dua makna atau lebih. Makna jauh dan makna dekat. Orang yang ngomong pengennya makna yang jauh, tapi sing diajak ngomong memahaminya makna yang dekat. Nabi Ibrahim ketika ditanya, "Siapa wanita ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ukhti," saudariku. Langsung masuk di kepalanya raja, ya saudari kandung. Makna dekat kan gitu. Padahal maksudnya Nabi Ibrahim makna yang jauh, saudari seiman. Dan itu memang boleh. Buktinya Allah katakan innamal mu'minuna ikhwa, sesungguhnya wong iman kabeh iku seduluran. Nah, makanya Nabi Ibrahim ditanya, "Sapa wedok iki dulurku?" Berarti salah apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, itu namanya tauriyah, enggak bohong. Saya kasih cerita lagi tentang tauriyah biar tambah paham. Waktu Nabi Muhammad SAW hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, dua orang toh hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada orang di tengah jalan kenal Abu Bakar, nggak kenal Rasulullah. Paham? Maka orang ini bertanya kepada Abu Bakar, "Hei, Ibnu Abi Quhafa, siapa orang ini?" Kalau Abu Bakar menjawab ini Muhammad Rasulullah, kan bahaya. Terdeteksi nanti perjalanannya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Maka ditanya, "Siapa laki-laki ini?" Abu Bakar menjawab, "Hadin yahdinit thariq." Oh ini, dia ini penunjuk jalan, biar aku nggak tersesat. Oh pikirannya wong sing dijak ngomong, oh penunjuk jalan. Kan di padang pasir kan, kalau nggak ngerti penunjuk jalan bisa mati, dimuter-muter kan. Halo. Padahal maksudnya Abu Bakar penunjuk jalan supaya nggak tersesat, yakni ihdinas siratal mustaqim. Halo, jelas.
Jadi nggak bohong sebenarnya. Tapi meskipun demikian, gara-gara itu Nabi Ibrahim nggak bisa ngasih syafaat. Ceritanya gimana Ustaz? Ya, tak ceritain ini. Agak panjang ini ya. Tapi sabar, ini sudah saya sampaikan dulu, tapi tak ulangi. Jadi nanti di hari kiamat, ini cerita Nabi Ibrahim nggak bisa ngasih apa? Syafaat. Nanti di hari kiamat, ketika manusia yang durjana, manusia yang nggak sholat, manusia yang kelakuannya jelek-jelek itu, kebingungan di padang mahsyar, ketakutan mencekam, kepanasan, ketakutan, maka mereka berbondong-bondong mencari Nabi Adam alaihissalam. Ketika ketemu Nabi Adam, mereka berkata, ya Adam, anta abul bashar, wahai Nabi Adam, panjenengan adalah bapaknya manusia. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nabi Adam menjawab, nafsi, 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 nafsi. Gak bisa. Al-yaum ghadiba Rabbi, pada hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka kayak hari ini. Aku gak bisa nolong kalian. Karena aku dulu pernah makan buah terlarang. Kan sudah saya ceritakan di sini kan Nabi Adam. Halo? Ojo lali loh ya. Sudah belum? Udah. Idhabu ila Nuh. Aku gak bisa nolong kalian. Allah murka ini gak pernah Allah murka seperti hari ini. Idhabu ila Nuh. Pergilah ke Nabi Nuh. Maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus. Tidakkah engkau mengetahui keadaan kami sekarang ini? Sampaikan kepada Tuhanmu agar mengampuni kami. Nabi Nuh menjawab, nafsi, nafsi. Al-yaum ghadiba Rabbi, pada hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Gak sebelumnya, gak sesudahnya. Gak pernah. Ini benar-benar Allah murka. Aku gak bisa nolong kalian. Karena aku dulu pernah berdoa dan kaumku ditenggelamkan Allah. Gak bisa. Idhabu ila Ibrahim. Pergilah ke Nabi Ibrahim. Lah ini ceritanya ini. Maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, tidakkah engkau mengetahui keadaan kami? Sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nabi Ibrahim menjawab, nafsi, nafsi. Hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka kayak hari ini. Aku gak bisa nolong kalian. Karena aku pernah berbohong 3 kali. 3 kali itu yang mana Ustaz? Tadi tak sebut no kabeh. Apa aja? 1. Nabi Ibrahim berkata dalam Al-Quran, inni sakim, aku sakit. Ceritanya pada waktu itu Nabi Ibrahim diajak perayaan upacara-upacara keberhalaan gitu. Upacara-upacara kayak gitu. Sesajen-sesajen lah gitulah, gampangannya kalau sekarang. Nabi Ibrahim berkata, inni sakim, aku sakit. Padahal Nabi Ibrahim gak sakit. Itu pun aslinya nggak bohong, nggak bohong itu tauria itu. Sakit itu kan loro, sakit badan, mbak sakit hati. Maksudnya Nabi Ibrahim, aku sakit dalam jero hati Nabi Ibrahim sakit hati. Paham maksudnya? Ngono kok aku dijak. Pokoknya aku ini pembela taufik kok diajak ngelakoni syirik. Ya itu ya. Nomor 2, Nabi Ibrahim mecahi berhala-berhala, disisakan sing paling gede. Ketika kaumnya datang, hei Ibrahim, sopo sing mecahi berhala-berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, ya iku sing mecahi, sing paling gede. Itu bohongnya nomor 2. Padahal maksudnya Nabi Ibrahim itu mengajak mereka berargumen. Nomor berapa sekarang? Nomor 3. Kapan Nabi Ibrahim yang bohong nomor 3? Itu tadi ketika ditanya siapa perempuan ini, Nabi Ibrahim jawabnya apa? Ukhti. Padahal ukhti artinya apa sih? Saudariku. Padahal aslinya dia istriku. Gara-gara ini Nabi Ibrahim gak memberi syafaat. Padahal itu nek ditelusuri aslinya gak bohong. Berarti bohong itu dosa gede. Wong Nabi Ibrahim ngono iku lho, kena hukuman, gak bisa nggih syafaat. Apalagi jenengan sing nyel-nyel memang niate goro. Dosa gede. Nggih, Pak. Lho aku gak takon kok dijawab. Nggih lho, jadi jangan sampai jenengan goro, Pak. Goro niku akhlaknya orang munafik. Wong Islam gak boleh goro. Ulama salah ndak apa-apa, tapi nek bohong gak boleh. Ustadz salah ndak apa-apa, tapi nek bohong ndak boleh. Paham nggak? Jenenge salah kan menungso.
Kadang-kadang salah moco gitu. Salah keliru pendalilan. Manusia. Tapi bohong gak oleh. Ilmuwan salah boleh. Ilmuwan bohong gak boleh. Paham ya? Jenengan ya ngoten. Dadi pelajar. Gak iso jawab. Gak apa-apa. Tapi ojo goro. Ojo nyontek gak oleh. Gitu loh. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam terhalang gak bisa. Oke, akhirnya karena Nabi Ibrahim ini duduk bojone iki bukan suaminya. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat, gak diapa-apakno. Paham nggih? Tapi Siti Sarah diambil. Siti Sarah diambil di dalam ruangan. Ini raja ini mau merangkul Siti Sarah, mau menjamah Siti Sarah. Tapi Siti Sarah berdoa kepada Allah sehingga rajanya gak bisa bergerak tangannya. Pernah dengar kisah ini? Wis. Nek wis gak terus no. Gak bisa gerak. Karena gak bisa gerak seperti kayak apa namanya kaku, Pak. Stroke, gak bisa gerak. Akhirnya karena gak bisa-bisa akhirnya raja berkata, wahai wanita, wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan ikatan ini. Akhirnya Siti Sarah berdoa, lepas. Sik durung percaya raja, mosok bener ada. Tak ulangan meneh siji kas pisan kas. Bener gak tak diulangi meneh, Pak. Mau dijamah lagi, Siti Sarah berdoa, kaku lagi, gak bisa lagi. Terus sampai akhirnya tolong wis cukup. Berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan aku. Siti Sarah melepaskan berdoa, akhirnya Allah lepaskan. Akhirnya bergerak lagi. Kemudian raja ini memanggil ajudannya, wallahi tidaklah engkau kirim kepadaku kecuali seorang syaitan. Yang kau kirim bukan wanita, ini setan ini. Gak usah diapa-apaan lagi. Akhirnya gak wani, takut kena bala. Akhirnya Siti Sarah dibebaskan, dikembalikan ke Ibrahim, plus dikasih hadiah. Dan hadiahnya itu manusia. Zaman dulu itu gitu, Pak, hadiah itu manusia. Nabi Muhammad pernah dikasih, sallallahu alaihi wasallam, pernah dikasih hadiah berupa manusia. Siapa? Dong ini ya lali. Cepet deh lali ini sampai neng. Ada wanita dikasihkan ke Nabi sebagai hadiah. Siapa jeneng ini? Maria Al-Qibtiyah sama Sirin sama Bigol, namanya Dul. Sama niling dul wae, Dul. Kembali ke materi, akhirnya Siti Sarah dikasih hadiah sama raja ini wanita yang hebat mulia, namanya Hajar sebagai budak. Jadi Hajar jadi budaknya Sarah. Hajar itu budaknya Sarah, bukan budaknya Ibrahim. Budaknya siapa? Sarah. Yang punya itu Sarah, bukan Ibrahim. Awal marroh seperti itu. Banyak riwayat mengatakan asal usulnya Hajar ini. Sebagian mengatakan Hajar ini adalah putri dari raja yang dikalahkan oleh raja yang dolim ini. Paham maksudnya? Jadi raja yang dolim itu raja anyar. Sebelumnya ada raja di Mesir dikalahkan, dikudeta, diberontak. Raja yang asli kalah, putrinya diambil dijadikan budak. Kalau putri berarti ya kira-kira ya nggak mungkin jelek, ayu. Ya, terus dikasihkan ke Sarah. Nah, akhirnya Sarah ketemu Ibrahim bawa perempuan baru. Namanya siapa? Namanya siapa? Hajar. Setelah itu ikhwatal iman, masuklah Siti Hajar dalam rumah tangganya Sarah dan Ibrahim. Sarah dan Ibrahim suami istri. Sedangkan posisinya siapa tadi? Hajar statusnya resmi budaknya siapa? Budaknya Sarah. Bukan budaknya Nabi Ibrahim pertama kali, budaknya Sarah. Terus dalam hidupan berumah tangga lama-lama Siti Sarah ini nggak punya anak. Sikit kasihan sama suaminya, pengen ada yang meneruskan perjuangan. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Siti Sarah memberi hadiah kepada Ibrahim. Siapa? Siti Hajar. Siti Hajar dikasihkan Ibrahim sebagai budak.
bukan sebagai istri. Halo. Jadi sekarang pindah kepemilikan. Hajar yang aslinya budaknya apa? Sarah menjadi budaknya siapa? Ibrahim. Berarti boleh dikumpuli. Pak, perhatikan saya. Kemaluannya wanita haram bagi laki-laki. Yang menghalalkan dua. Satu, akad nikah. Yang kedua, milkul yamin, perbudakan. Oh, jadi protes. Itu syariat itu. Ya cuma saiki golek budak nandi yo gak ono ya saiki. Tapi memang ngono syariate ya. Nabi Ibrahim dulu itu jadi kemaluan wanita haram bagi laki-laki bisa menjadi halal karena dua hal. Yang pertama akdun nikah, yang kedua apa tadi? Milkul yamin, perbudakan. Akhirnya karena sudah menjadi miliknya Ibrahim, digauli sama Ibrahim. Siti Sarah ini punya anak namanya Ismail. Insya Allah akan dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. 1 jam toh? 1 jam. Aku diterus no ya. Sampai subuh. Terus nunggu aku diceritakan ya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. 1 jam ya. Insya Allah lain kali akan kita terangkan. Berarti sampai neling-neling sampai mana tadi? Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Nah, nanti lebih banyak lagi ceritanya nanti. Insya Allah besok akan kita terangkan di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga panjenengan semuanya. Semoga kita semuanya diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.